Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah dari salah satu kapal PLN tipe 1000 penumpang yang terkenal paling bersih, rute yang paling tenang, dan pernah masuk rute antar negara. Tidak lain adalah KM Tilong Kabila. Kenapa saya berani bilang kapal ini paling bersih? Itu karena kapal ini dibersihkan dengan sangat detail. Bukan asal sembarang bersih-bersih, tapi hingga sudut-sudut yang ada di kapal juga ikut dibersihkan. Dan kapal ini juga dulunya pernah masuk ke rute luar negeri. Daripada banyak basa-basi, langsung aja kita bahas mengenai KM Tilong Kabila. By the way, bahan yang saya buat ini bukan dari Google ya. Semua data kapal ini saya lihat langsung dari kapal dan ada buku manualnya yang seperti ini. Jadi, untuk semua video sejarah kapal PLN yang saya buat tidak 100% dari Google. 70% dari data yang ada di kapal dan sisanya dari Google sebagai referensi berita. Sebelum kita bahas video ini, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada Nahkoda dan seluruh tim yang diutus ke Jerman untuk mengambil kapal ini dari Jerman dan berangkat ke Indonesia dengan selamat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan KM Tilong Kabila. Dan untuk Om Kapten dan seluruh tim yang sedang dinas di kapal, selamat bertugas. Stay safe. Oke, jadi video sejarah dari KM Tilong Kabila saya buat langsung di dalam kapal KM Tilong Kabila. Kita mulai videonya. Welcome aboard KM Tilong Kabila. KM Tilong Kabila adalah kapal ke-16 milik PT PLN yang dibangun pada tanggal 1 Februari 1994 di galangan Jos Elmeyer Werft Papenburg, Jerman. Kapal KM Tilong Kabila ini merupakan series kapal tipe 1000 penumpang terakhir yang dibangun di galangan Meyer Werft. KM Tilong Kabila ini memiliki 4 sister ship. Yang pertama adalah KM Loser, yang kedua adalah KM Binaya, yang ketiga yaitu KM Bukit Raya, dan yang terakhir adalah KM Tilong Kabila. KM Tilong Kabila ini diluncurkan pada tanggal 17 Juni 1995 dan KM Tilong Kabila berangkat meninggalkan Jerman pada tanggal 20 Juni 1995. Kapal berlayar dari Jerman melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1995. KM Tilong Kabila diresmikan pada tanggal 18 Juli 1995 dan dioperasikan pada tanggal 21 Juli 1995. Nama KM Tilong Kabila diambil dari nama Gunung Tilong Kabila yang terletak di Kabupaten Bonebolongo, Gorontalo. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2016,
Awalnya KM Tilongkabila ini teregistrasi di Gorontalo. KM Tilongkabila ini memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Kecepatan KM Tilongkabila saat masih kondisi baru melaju dengan kecepatan 15 knot, dan saat ini KM Tilongkabila melaju dengan kecepatan 12 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Untuk tinggi dek di dalam kapal itu 205 cm. KM Tilongkabila ini berkapasitas 970 orang penumpang dan 87 kru kapal. Pada awal mula kapal ini terbagi menjadi 3 tipe kelas, yaitu kelas 1 yang dapat menampung penumpang sebanyak 14 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 1 berada di dek 5 sebelah kanan. Selanjutnya kelas 2 dapat menampung penumpang sebanyak 40 orang penumpang, dan posisi ruangan kamar kelas 2 berada di dek 5 sebelah kiri. Dan yang terakhir kelas ekonomi sebanyak 916 orang penumpang. Untuk kelas ekonomi tempatnya berada di dek 2, 3, 4, dan 5 bagian belakang. KM Tilongkabila ini memiliki 8 tingkat dek. Dek 1 merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi. Dan di bagian tengah terdapat pantry atau dapur. Dek 5 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1 dan 2. Di bagian tengah ada ruang makan untuk penumpang kamar kelas. Dan di bagian belakang adalah ruang kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal. Di bagian tengah terdapat poliklinik. Dan di bagian belakang terdapat musola. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM Tilongkabila. Tempat sukoci di bagian tengah, dan ada Pelnimart di bagian belakang. Dek 8 adalah top deck dari KM Tilongkabila. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Tilongkabila ini dilengkapi dengan 8 sukoci yang ada di atas kapal, 4 set sebelah kiri dan 4 set sebelah kanan. Untuk sukoci dengan nomor 1 dan 2 mampu membawa penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Sukoci dengan nomor 3 dan 4 dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Sukoci dengan nomor 5 dan 6 dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Dan sukoci dengan nomor 7 dan 8 dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing sukoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, KM Tilongkabila ini juga dilengkapi dengan life raft atau sukoci kapsul berwarna putih yang ada di atas kapal dengan total sebanyak kurang lebih 50 kapsul. Masing-masing kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Jika ditotalkan antara sukoci besar dengan sukoci kapsul, maka kapal ini bisa dikatakan super safety. Di setiap kapal pel ini juga ada terdapat pelampung dan life jacket. Untuk rute awal KM Tilongkabila ini berlayar dari Banyuwangi menuju Lembar, Makassar, Bau-Bau, Raha, Kendari, Kolonedale, Luwuk, Gorontalo, Bitung, Tahuna, Lirung, Davao City, Filipina. Rutenya pergi pulang. Pada pertengahan tahun 2008 dan 2009, KM Tilongkabila berganti rute dan melayani wilayah Kalimantan. Maaf, untuk hal ini saya tidak terlalu ingat, tapi sepertinya pada tahun tersebut KM Tilongkabila masuk dari Tanjung Priok Jakarta menuju Tanjung Pandan, Pontianak, Semarang, Sampit, Surabaya. Pada tahun 2011, KM Tilongkabila berganti rute kembali dan berlayar dari Benua Bali menuju Lembar, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Raha, Kendari, Kolonedale, Luwuk, Gorontalo, Bitung. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2019, KM Tilongkabila tidak menyinggahi lagi Kolonedale. Dan rutenya dari tahun 2019 hingga saat ini, KM Tilongkabila berlayar dari Benua Bali menuju Lembar, Bima, Labuan Bajo,
Makassar, Bau-Bau, Raha, Kendari, Luwuk, Gorontalo, Bitung. Rutenya pergi pulang. Jadwal dok KM Tilong Kabila setiap awal bulan Februari setiap tahunnya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Tilong Kabila port stay di Makassar pada tanggal 20 April tahun 2020 dan baru kembali beroperasi pada tanggal 24 Agustus tahun 2020. Pada tanggal 13 Juni tahun 2019, knalpot KM Tilong Kabila sempat terbakar dalam perjalanan menuju Makassar. Pada tanggal 10 Oktober 2018, KM Tilong Kabila membawa barang bantuan logistik untuk korban gempa yang ada di Palu. Pada saat mudik lebaran tahun 2016, KM Tilong Kabila mengangkut ribuan pemudik dari Makassar dengan tujuan Bima. Pada saat KM Tilong Kabila naik dok pada tahun 2015, KM Tilong Kabila adalah kapal kedua yang direnovasi total pada tahun 2015. Kapal direnovasi pada bagian toilet kapal, pemasangan stop kontak untuk setiap seat penumpang, pemasangan wallpaper dinding kapal, dan pemasangan stiker destinasi wisata Let's Go to Tomini pada lambung kapal. Pada tahun 2018, KM Tilong Kabila menjadi lokasi syuting film pendek yang berjudul My Trip My Tilong Kabila dengan PH Bitung Creative Production. By the way, kok saya nggak di calling ya? Oh iya, saya kan pemain mahal. Hehehe. Pada tanggal 16 Maret 2012, KM Tilong Kabila kandas di Bima dan berhasil ditarik sama KM Awu. Pada tahun 2021, KM Tilong Kabila sedikit lebih lama berada di galangan dok karena ada pergantian plat lunas kapal. KM Tilong Kabila baru berlayar kembali pada bulan April tahun 2021. Dan ini adalah beberapa referensi berita yang ada di Google mengenai KM Tilong Kabila. Oke, itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM Tilong Kabila, kapal yang dari dulu hingga sekarang menguasai jalur wilayah tengah alias kapal yang berlayar pada waktu Indonesia bagian tengah. Kapal ini juga menjadi kapal favorit para turis luar negeri yang naik dari benua Bali. Dan kapal ini salah satu kapal pelni yang paling bersih. Wajar aja jika kapal Tilong Kabila ini sangat bersih karena pembersihan dikerjakan langsung oleh semua ABK kapal, termasuk Pak Jenang KM Tilong Kabila. Nah, buat kalian, apakah ada yang punya pengalaman dengan kapal KM Tilong Kabila ini? Entah itu dapat teman baru, teman yang totonya masih keluarga dekat, atau mungkin dapat jodohnya di KM Tilong Kabila ini. Coba tulis di kolom komentar. By the way, tinggal video sejarahnya dari KM Tatamailau, Sangiang, dan Sirimo aja ya yang belum saya buat. Ini boleh percaya atau tidak, untuk urutan pembuatan video dari sejarah kapal ini saya buat secara acak, dan ternyata di lapangan, ternyata antara ketiga kapal ini cukup unik dan hampir terlupakan. Seperti contoh, antara Tatamailau dan Sirimau. Di kapal Sirimau ternyata skate blueprint kapalnya itu bukan atas nama Sirimau,
Dan KM Sangiang itu sebenarnya kapal yang terlupakan dan hampir tidak dianggap sama masyarakat Indonesia. Oke, cukup spoilernya dan tunggu aja videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Budayakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam seluas-luasnya.